Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Sesepuh bin sepuh ingkang dahat kinurmatan, wabil khusus dumateng takmir Masjid Nurul Huda ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para pengemban projo wonten tlatah Kaligintung mriki, hadirin hadirat semua kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Gimana kabarnya? Lemes banget? Baik, masih kuat di beton ngaji, insya Allah. Kamu muslimin harus sudah kuat. Ketemu Ramadan itu nikmat besar yang kayaknya mesti kita syukuri dengan syukur yang sangat. Kenapa? Inilah yang nanti akan kita coba kaji, gitu kan? Bahwa Ramadan itu spesial. Ramadan itu spesial. Cuma kita ambil judul ini. Kita mungkin enggak kita hari ini ketemu Ramadan, tapi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kira-kira mungkin siap enggak? Dan ini Ramadan terakhir, jangan pun siap. Kayaknya kok gagah-gagah banget, kendel-kendel banget gitu. Oke, nanti kita akan coba renungi bersama. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tunjukkan dulu bahwa Ramadan itu spesial banget, supaya nanti kita syukuri. Kalau panjenengan desi dipun paringi kesempatan pinanggih Ramadan itu, masya Allah, ini nikmat besar. Dari sisi mana gitu kan kita kok harus mensyukuri? Ya ini karena Ramadan itu spesial. Spesialnya di mana? Insya Allah nanti kita bahas. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiyang-tiyang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat nanti. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur di sore hari ini bisa hadir di Masjid Nurul Huda ini. Kaget juga dulu rasanya mboten kados niki gitu kan. Ini baru pertama kali ini Pak kami masuk sini. Dulu pintunya kayaknya di sini gitu kan. Dan biasanya agak becek jalannya. Ini coba wis keren banget gitu. Masya Allah. Semoga masjid ini jadi keberkahan bagi lingkungan kita semua insyaallah. Baik, yuk kita bahas ini kaum muslimin bismillah. Ramadan itu spesial. Di antara spesialnya apa? Satu ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut secara khusus bahwa Ramadan itu bulan barokah. Bulan apa? Berkah. Kados ingkang dipun sebataken dening Nabi wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Terus Nabi SAW itu pinanggih kalian Ramadan, karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu. Beliau itu mengabarkan kepada para sahabat bahwa kedatangan Ramadan itu kabar gembira.
gembira. Mulane kudune kula panjenengan pinanggih Ramadan nggih kudune kepripun? Gembira. Ada yang sedih ketemu Ramadan? Sedih ketemu Ramadan ada? Ibu-ibu yang di atas ketemu Ramadan sedih? Cicilan kelambi Ramadan wingi rung lunas ki wis Ramadan manik gitu kan. Sedih jadinya. Kenapa beliau kok mengabarkan sebagai bentuk kabar gembira hadirnya Ramadan itu? Beliau najeng ngendika, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi Nabi itu menyebut Ramadan itu bulan penuh berkah. Dari sisi mana? Dari semua sisi. Berkah niku tegese napa? Beto kesaenan ingkang kathah. Jadi kehadiran Ramadan, kedatangan Ramadan itu membawa kebaikan yang banyak. Coba saged kraosake kebaikan yang banyak itu napa betul? Dari sisi dunia iya, nanti dari sisi urusan diniyah agama juga iya. Dari sisi urusan dunia, oh sing jenenge Ramadan kuwi jan kayane lawang-lawang, pintu-pintu rezeki itu banyak yang terbuka. Kados niku bakul kelambi payu, bakul korden payu, bakul cat payu, bakul kolak payu, gula jawane payu. Salah? Melas temen. Lu lagi bakul cendol, bakul kolang kaling be payu nek bulan Ramadan hampir semuanya sing dodol gerabah, sing dodol gelas, sing dodol klambi, tukang jahite payu, tukang kayune payu, tukang batune payu. Berkah Ramadan itu seperti itu, mendatangkan kebaikan yang banyak. Urusan dunia iya, urusan agamanya, urusan akhiratnya itu spesial di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Tuftahu fihi abwabul jannah, spesial di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, spesial di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Wa tuhulu fihi syayatin, spesial di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. 3 perkara ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Masya Allah. Lah napa maknane pintu surga dibuka niku tegese kepripun? Nah, di antara ulama ada yang mensarah. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka niku tegese spesial di bulan Ramadan Allah mudahkan hamba-hambanya melakukan amal kebajikan yang di bulan Ramadan berat, di bulan Ramadan yang di luar Ramadan berat, di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Coba saja buktikan ini 7 hari, 8 hari ini belum panjenengan teng bulan Ramadan. Nyuwun ngapunten lho. Sing ora tau nang masjid, begitu mlebu Ramadan kepengine nang masjid. Sing ora tau maca Quran, begitu masuk Ramadan kepengine maca Quran. Sing biasane medhidine pol, penite ora ukur, begitu masuk Ramadan gimana? Nyah-nyoh. Nyah-nyoh pecah cok. Pengennya infak, pengennya sedekah, pengennya berbagi, pengennya memberi. Oh, nyontok aweh takjil, nyontok gawe buka, nyontok nyantoni fakir miskin, nyontok nyenengna bocah yatim. Semua itu. Kenapa? Karena Ramadan bulan di mana Allah mudahkan hambanya melakukan kebajikan. Dari situ sebenarnya ketemu Ramadan itu beja banget. Ini yang harus kita syukuri. Coba saja kita rasakan sendiri juga gitu. Nek bulan Rajab, Sya'ban, apa mulai Sya'ban kemarin saktiringi Ramadan. Kulo panjenengan kontangi jam 3. Kepripun rasane kepripun? Nek kulo abot nek wong tua sih kayaknya enteng. Nek kulo tah kontangi jam 3 kepripun? Abot. Gini apa betul? Wong kadang HP 3 wis disetel alarme jam 3 moni. Sing tangi HP netok. Jenengan kelilir apa? Mateni HP bola sedela maning lah tengah papat lah itu kan. Bareng tengah papat HP temoni maning kepripun? Tampol sedela maning jam 4 wong sing subuhe jam 4:17 penggo salat tahajud cukup bareng turu maning jam 4 wis ora krungu apa-apa geblas salat subuhe telat. Tapi
begitu masuk 1 Ramadan kita bangun jam 3 kecil, qiyamul lail 11 rakaat bisa. Kenapa? Karena Ramadan bulan di mana Allah mudahkan hambanya berbuat baik yang bisa mengantarkan ke surga. Dari sisi ini Masya Allah, ketemu Ramadan itu jadi bekerja sing kudu kula panjenengan syukuri. Belum lagi ini di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Kesempatan perbuat dosa dan maksiat itu dipersempit oleh Allah. Yang biasanya di luar Ramadan mau berbuat dosa apa saja itu lapang, spesial di bulan Ramadan Allah persempit. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan berbagai macam amal kebajikan. Coba aja nih skedul harian kita kalau di bulan Ramadan ini. Coba bangun jam 3, jangan apa? Jam 3 pagi, ngapain? Kelinting. 1 sahur. Ibadah apa sanes? Sahur itu ibadah atau bukan? Ibadah Pak, jangan dikira bahwa sahur itu bukan ibadah sekalipun makan, minum dan seterusnya. Niki nindakaken dawuhipun Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka kita sahur pahala. Habis sahur berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah ada kuliah ba'da subuh. Habis itu mungkin ditutup dengan sholat isyraq, pulang sudah dapat pahala haji dan juga umrah. Habis itu jenengan mungkin bersiap-siap mau melakukan aktivitas, sing badhe teng kantor ya teng kantor, sing badhe dagang ya mungkin dagang, sing mungkin mau ke sawah ladang dan seterusnya juga ke sawah ladang dan seterusnya. Masih sempat disisipin dengan sholat duha. Setelah itu yang ke kantor, mungkin ke kantor biasanya itu ketemu teman langsung ngobrol ngerumpi karena lagi puasa gimana? Nah, wis ora ngobrol ngerumpi-ngerumpinan, wis pokoke metekut nyambut gawe. Kenapa? Arep ngomong wae mulut rasanya kering karena lagi puasa. Tahu-tahu nanti sudah masuk waktu duhur. Habis duhur lanjutkan lagi aktivitas. Tahu-tahu asar. Asar kemudian pulang, ibu-ibu nyiapin buka, bapak-bapak ngapain? Nonton TV gitu kan. Karo leyeh. Nunggu waktu buka. Kalau sudah datang waktu maghrib gimana? Waduh, rasanya waktu cepat banget. Tahu-tahu adzan Isya, sholat Isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, ditutup tadarus, kemudian tidur. Sibuk dengan berbagai amal kebajikan. Jangan ditanggane ngecek berendengi berapa berju, ayo lang berendengi ayo. Alake, jangan ngapura banget ke. Iki telung perut dina kayane nyong ora kober-koberan berendengi. Mengko ya tanggal 1 Syawal. Arep berendengi bae ngenteni tanggal 1 Syawal, Pak. Kenapa? Di bulan Ramadan kesempatan berbuat dosa dipersempit. Gini apa betul, ibu-ibu? Dan begitu tanggal 1 Syawal habis sholat Id gitu kan, habis sholat Id melaku karo tanggane jangan langsung Pak bengkai tanggane dhewe kaya bane karo Jakarta mobilnya tak keren banget ning siki dadi judes pol langsung gerendengi Pak gitu kan. Begitu tanggal 1 Syawal itu langsung gerendengi. Ya Allah, berarti Ramadan itu memang spesial banget, bulan di mana Allah persempit kesempatan bagi kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya dari sisi itu, ketemu Ramadan itu jadi berjaya banget. Belum lagi ini nih, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Padahal kerjaan setan itu apa? Kerjaan setan apa? Menghalangi kita berbuat baik, ngerayu kita melakukan perbuatan jahat dan keburukan. Spesial di bulan Ramadan dibelenggu, nggak ada pihak yang merongrong kita melakukan perbuatan dosa. Artinya dengan 3 perkara ini, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuhanu fihi sayatin. Asal jenengan duit niat, duit tekad berbuat baik di bulan Ramadan, insya Allah kasembadan, insya Allah jenengan panen ganjaran. Sing penting duwe niat, duwe nekat untuk berbuat baik. Sebab apa? Setan dibelenggu, Allah mudahkan berbuat baik, bahkan kita dipersempit perbuatan dosanya. Ya Allah, maka kata Nabi, wa man hurrima khairoha faqad hurrima. Sinten tiange ketemu bulan Ramadan kok bisa ora oleh ganjaran, sungguh orang itu orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan. Na'udzubillah, ini tadi.
Di situ masih ada 22 hari lagi atau 21 hari lagi ini Pak di bulan Ramadan. Ayo hari ini jangan merasa telat, pancangkan niat, bulatkan tekad. Wani kesel, wani meluangkan waktu, wani buka dompet untuk panen pahala. Siap? Wani kesel siap? Wani meluangkan waktu siap? Buka dompet siap? Buka tok gitu loh Pak, dibuka tok gitu kan orang ngapa-ngapa orang gitu. Ya artinya tadi kita itu potensi kita kan gitu, tenaga, waktu, harta kita miliki kalau bisa gunakan tuh untuk beramal besar di bulan Ramadan ini, karena bukan tidak mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita, seperti itu. Ini yang pertama. Jadi ketemu Ramadan itu nikmat besar yang harus kita syukuri. Alasannya satu ini, karena Ramadan bulan barokah. Yang kedua ini Bapak, ketemu Ramadan itu nikmat besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Ramadan itu bulan yang mana Allah wajibkan kita untuk puasa. Ya, kata Allahu alaikum siyamah, spesial di bulan Ramadan Allah wajibkan kita puasa. Lo diwajibkan puasa kok berkah? Berkah apa betul? Orang oleh mangan, orang oleh ngombe, harus menahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari kok berkah. Nah, kalau hanya mungkin kita renungi perintah puasa niku wajib, kayaknya surat anak enak Pak. Coba renungi surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, he wong kang padha iman diwajibke kelawan sira kabeh puasa. Enggak ada enake wong diperintahkan puasa. Ning nek nonton upahe. Nah, sekarang nek nonton upahe jane diwajibna puasa niku berkah. Kayak wong nyambut gawe lah, diperintah nyambut gawe rekasan apa mboten? Ini nganggur nonton upahe jadi senang apa betul? Nganggur susah apa betul? Nganggur susah apa betul? Ya wong nganggur pengen golek pegawaian kan aneh dong. Nyambut gawe kok kesel? Ya kesel sih, tapi kan upahe sama. Puasa itu sebenarnya berat, tapi kalau nonton upahnya, wah insyaallah Pak ngedap-edapi. Napa? Upahe nek kula panjenengan nindakake puasa niku napa? Saya catatkan setidaknya 6. Padahal jadi banyak banget. Tak tulis nembai. Siji, puasa niku saged dados tameng dari api neraka becik dan dinten kiamat. Asyamu junnatun yastajilu bihal abdu yaumal qiyamah. Puasa itu adalah tameng yang akan melindungi seorang hamba besok pada hari kiamat. 2, puasa itu amal andalan untuk masuk surga. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengannya mengantarkanku ke surga. Dijawab oleh Nabi, alaika bisawm la mislalahu. Puasalah, karena puasa itu enggak ada tandingannya. Kita mungkin bukan ahli sedekah, kita mungkin belum menunaikan haji, belum pernah menunaikan umroh. Kadang mungkin di antara kita ada yang resah, ya Allah, kalau sih mlebet surga sih carane kepripun? Infak sedekah kula mboten sanggup, wong kula niku tiyang mboten gadah. Napa malih kok tindak kaji, napa malih kok tindak umroh ditetiki regane larang kula mboten sanggup. Lah kula sih saged mlebet surga dengan cara apa? Puasa. Puasa itu amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Belum lagi yang ketiga, puasa itu pahalanya unlimited. Apa ya unlimited itu? Gimana? Kayak kuota internet gua gitu. Unlimited itu maksudnya tanpa batas, Pak. Amal yang lain itu pun enten rumusnya, enten hitungane. Coba jenengan maos Quran, ganjarannya pinter. Berapa? Man harafa harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca sak huruf dari kitabullah, dia dapat satu pahala. Satu pahala itu akan dilipatkan 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Enten rumusnya. Kita infak sedekah kok tujuannya untuk fisabilillah, nilainya bisa sampai 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti nanam satu biji, tumbuh 7 batang, masing-masing batang berbuah 100 bulir. 7 kali 100 berapa? 700. Tapi itu semua masih kalah dengan puasa.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala nanti kok illa siyam, kejaba puasa. Puasa kuwi orang nganggo etung-etungan, orang nganggo rumus. Fa innahu li wa ana azibih. Puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Nek Allah langsung sing balas, orang nganggo rumus, orang nganggo etung-etungan, unlimited. Napa Mas? Napa Bu? Malah belakat pelitit. Unlimited itu maksudnya bagaimana? Bisa jadi kita berpuasa satu hari dengan puasa terbaik yang kita lakukan, pahalanya menandingi orang yang infak jutaan rupiah. Bisa jadi kita berpuasa satu hari dengan puasa terbaik yang kita lakukan, pahalanya menandingi orang yang baca Quran hatam berkali-kali. Bisa jadi kita itu berpuasa sehari dengan puasa terbaik yang kita lakukan, pahalanya menandingi orang yang menunaikan ibadah umroh. Kenapa? Pahala puasa sak kersane Allah. Ini ketemu Ramadan itu jadi bekerja banget Pak, diwajibkan puasa itu bekerja. Belum lagi puasa itu bisa menjadi penghapus dosa. Puasa itu bisa membuat kita itu mendapatkan jaminan benjing teng dinten kiamat mesti oleh syafaat. Dengan puasa kita juga berhak layak masuk jannah melalui pintu spesial, namanya pintu Ar-Rayyan. Makanya ketemu Ramadan kok diwajibkan puasa, Masya Allah, bekerja jadi Pak. Sebab nek ora diwajibna, gitu kan? Kula panjenengan perkara kok anu ora diwajibna, kon nglakoni abot apa enteng? Angger ora diwajibna abot apa enteng? Abot, Pak. Coba aja, Rojab, Syakban, sebenarnya kita juga diperintah banyak puasa. Tapi puasa Rojab, puasa Syakban hukumnya apa? Sunnah. Sebab sunnah artinya apa? Dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ora dosa. Dilakoni ora? Ya ora, bukan ora dosa, gitu kan? Makanya nek kon puasa sunnah kepripun anak-anak baik alasane. Gini apa mboten? Nekat wis Senin ngesuk nyoko karo puasa. Bareng dina Senin tiba. Lah niat puasa malah memberi kelalaian ora sahur. Ora sida puasa. Begitulah esok belah kemis untuk puasa. Bareng kemis wis sahur, esok puasa jam 10 adine teka. Yuk aja kelalen mengko tilik bayi karo kondangan. Wah niat puasa kemis malah mengko kondangan karo tilik bayi. Ora sida lah, Senin esok lah. Senin esok maning ditunda maning. Wis sahur wis ngapa? Dadak putune kang Jakarta Bali gitu kan. Lah niat puasa malah putune Bali. Nah ora sida puasa lah gitu. Kayak gitu enggak? Sampai Rojab habis, Syakban habis kita tidak puasa sunnah. Kenapa? Sunnah. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, sebab puasa itu wajib, ora sahur ya jebul tayang puasa. Gini apa betul? Kondangan bareng lagi bulan Ramadan ya tetap digawa puasa. Mbok putune teka anake teka wong bulan Ramadan puasa ya tetap tayang puasa. Dari situ jadi ketemu Ramadan diwajibkan puasa niku malah berkah banget. Kita jadi berhak mendapatkan dasarnya fadilah puasa ini. Itu yuk puasanya sing temenan masih ada 22 hari atau 21 hari lagi gitu kan, karena ini sesuatu yang sangat dasar. Ini yang kedua, jadi ketemu bulan Ramadan gimana? Nikmat besar yang harus kita syukuri karena Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Ini yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Ketemu Ramadan itu nikmat besar yang harus kita syukuri. Yang ketiga ini, karena Ramadan bulan di mana doa-doa dikabulkan. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, kali ini adalah ada di dalam riwayat Tabrani. Baginda Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun barakah." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Di antara keberkahnya apa? Fihi yastajibu du'a. Di bulan Ramadan doa-doa mustajab. Beda nih dengan bulan yang lain. Ini spesial Ramadan. Kalau di bulan lain, kemustajaban doa itu ada di momen-momen tertentu. Sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, ketika hujan lebat, kemudian
kemudian mungkin setelah sholat wajib, itu doa mustajab. Tapi kalau Ramadan, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, semuanya momen-momen di mana doa mustajab. Masya Allah. Berarti jangan ketemu Ramadan itu seperti ketemu pintu solusi dari masalah yang sedang kita hadapi, Pak. Kalau panjenengan dinten niki kok menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan minta jalan keluar kepada Allah. Mumpung doa mustajab. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang diuji sempit rezekinya. Bisnis ada saja problematikanya sehingga kemudian gagal lagi, utang semakin membelit. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan, minta kepada Allah supaya rezeki dilapangkan, supaya kemudian bisnis dimudahkan, supaya kemudian utang dilunaskan. Donga. Siap donga? Men rezekine omber dongane kepripun? Jajal men rezekine omber, utangnya lunas, dongane kepripun? Ada yang apa? Kelalen. Wingi orang ngerti siki kelalen. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ayo lanjutkan. Wa aghnini biwadlika amal siwak. Iki yang gersing apalnya malah curiga, kayaknya utangnya akeh. Ijane mau aku semadan gombong iki ora ana sing ngerti dong iki alhamdulillah berarti wong kali gendong pada ora duwe utang gitu. Jebul ana sing ngerti kayaknya duwe utang kayak gitu. Itu doanya Pak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahlini bi fadlika aman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki yang Engkau halalkan sehingga aku sudah tidak butuh dengan rezeki yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakanlah aku ya Allah sehingga aku sudah tidak butuh lagi pinjem-pinjem, minta-minta kepada selainmu. Itu doanya Pak. Siap doa? Yang gua nggak berani ada sek ustad tolong doanya dikirim ustad itu. Mesti ada dua utang gitu, Sing jaluk catatan ada dua utang gitu. Atau mungkin hari ini ada yang problematikanya bukan urusan rezeki. Ustad, alhamdulillah nah urusan rezeki kula singgih, insyaallah cukup ustad. Ning niki jan periksa teng dokter, aduh kolesterolnya dhuwur, tensine dhuwur, asam uratnya dhuwur, malah niki jare ginjalnya bermasalah. Jan kula pun periksa teng dokter pundi-pundi niki kula rasane kok dereng mantun. Jangan putus asa. Siap? Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan, minta kesembuhan kepada Allah. Allahumma rabban nas adqibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Minta sembuh kepada Allah. Allah itu maha kuasa, maha perkasa Pak. Mudah membalik orang yang sakit jadi sehat itu gampang. Jangan keingetan kisah ibu Nabi Ayub. Nabi sing pripun Nabi Ayub? Nabi yang diuji oleh Allah badannya itu sakit membusuk. Bisa jadi kalau sekarang mungkin kayak kanker stadium 4, kanker kulit stadium 4. Kayaknya dokter sudah angkat tangan. Beliau sakit itu ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Sakitnya Nabi Ayub. Tapi begitu Allah Ta'ala menghendaki kesembuhannya, obatnya gampangnya pol Pak. Yaitu apa? Nabi Ayub itu suruh diperintah sama Allah, urbut birijrik. Hei Ayub, jejakkan kakimu ke tanah, kon gejok lempah. Tiba-tiba apa? Hada muhtasadun baridun wasaruk. Dari tanah itu keluar air. Allah dawuhke, hei Ayub, air itu gunakan untuk minum, air itu gunakan untuk mandi. Enggak pakai dina-dina. Spontan begitu mandi minum, Nabi Ayub langsung sembuh dari sakitnya. Bahkan badan beliau lebih tampan, lebih gagah daripada sebelumnya. Seperti itu Pak. Saya tanya, apakah kemampuan Allah menyembuhkan orang sakit hanya terjadi di zaman Nabi Ayub saja, atau sampai hari kiamat bagi Allah mudah membalik orang yang sehat jadi orang yang sakit jadi sehat? Masih mampu nggak Allah melakukan seperti di zaman Nabi Ayub? Masih mampu nggak?
Masih Pak, artinya kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan sakit, tolong jangan putus asa. Ketemu Ramadan kepripun? Donga. Mungkin suami donga, ya Allah bojo kula jan cerewet pol mata duitan karo wong lanang wani, ya Allah tolong perbaiki akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, jadikan istri saya istri yang solehah ya Allah. Ning nek pancen angel didandani dipadosaken sing enggel nggih mboten napa-napa ya Allah gitu. Gimana Pak? Gimana Pak? Ki ora kena sik amin ki. Jane amin ting wedi donga bojone kowe kena jane. Amin gitu. Mumpung doa itu mustajab Pak. Bareng bojone angel dandani jaluk sing anyar, sing luwih salehah. Kayak gitu ya. Bu, bojone jenengan niku mau sing jawab niku. Istrinya juga sama, ya Allah mulut bojone wis nganggur bae, ora tau golek duit ning karo wong wadon plak-plek kasare pol. Ya Allah perbaiki hatinya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, perbagus akhlaknya ya Allah. Donga, insyaallah nanti keluar Ramadan sakinah mawaddah warahmah. Siap? Donga. Mumpung Ramadan itu bulan di mana doa-doa mustajab. Atau mungkin Anda hari ini yang problemnya bukan itu, alhamdulillah rezeki omber awak sehat, bojo ya ternyata lemena banget. Ning dua anak telu jen ya Allah, anake preman kabeh, siji gentho, siji tukang koplo, siji aduh jen karo wong tua manine pol. Tolong jangan putus asa. Ketemu Ramadan tengadahkan tangan, minta kepada Allah supaya anak-anak kita itu dijadikan anak yang soleh dan solehah. Siap? Dari itu semua ketemu Ramadan itu jangan bekerja banget Pak. Berarti kita itu seakan-akan ketemu pintu solusi dari berbagai problematika hidup yang sedang kita hadapi. Sing penting gelem donga. Wong kadang rika kon donga pero angele pol. Apa maning angger awake sehat duwite akeh. Kon donga kepripun? Awang-awang angger kasasi ya wis bojone laran jenengan nganggur salak ngetrek regane murah maning lho ora tau Senin Kamis dadak Senin Kamis donga karo nangis-nangis ning begitu uripe kepenak kepripun toh ora donga-donga nangis tayang dhewe. Begini Pak, jangan samakan Allah dengan manusia. Allah itu suka kalau ada hamba yang apa-apa jaluk Pak. Terus nek jenengan esuk-esuk jaluk, awan jaluk, sore jaluk, wengi jaluk. Allah itu justru langkung tresna dumateng jenengan. Jenengan itu lebih mulia di sisi Allah ketika semakin banyak berdoa. Beda kalau dulur lanange jenengan teka mengone kakange teka-teka jaluk, teka-teka utang, teka-teka jaluk, teka-teka utang. Suwe-suwe kakange jenengan kepripun? Kayak lawangnya dikunci bagai adiner tekake paling mengenai yang paling kan arep utang gitu. Ini kalau manusia, kalau Allah itu tidak. Semakin banyak kita DP, semakin banyak kita itu jaluk, justru kita itu semakin mulia di hadapan Allah. Maka manfaatkan Ramadan aja pedot donga. Siap? Insya dari situ ketemu Ramadan itu jadi bekerja banget Pak. Kita itu ketemu pintu solusi dari berbagai problematika hidup yang kita hadapi. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, termasuk spesialnya Ramadan yang mestinya membuat kita itu bersyukur banget masih ketemu Ramadan, karena Ramadan di dalamnya ada malam yang lebih bagus dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ini puncak. Kemudian Ramadan itu ada di Lailatul Qadar. Bahkan kalau dalam satu tahun ada 360 malam, malam terbagus dalam satu tahun itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kenapa? Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Karena malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Maksudnya kepripun? Siapa yang beramal di malam itu, amalnya mungkin sejam, amalnya mungkin 2 jam, ning nilene teng sisi Allah kados dene tiyang sing ngamal 1000 bulan. 1000 bulan nek digawe tahun niku ketemune meh 83 tahun. Bahkan umur kita di dunia belum tentu tuh sampai 83 tahun. Tapi jenengan dapat Lailatul Qadar seperti orang yang beramal 1000 bulan. Maka
seakan-akan Lailatul Qadar itu jalan pintas bagi orang yang kepengen dapat pahala berlimpah dengan cara cepat. Lailatul Qadar itu jalan pintas bagi jenengan yang kepengen mengejar ketertinggalan. Hari ini kan mungkin ada yang sebenarnya resahnya, ya Allah, kula umur wis sepidak ning nembe mikir akhirat nggih nembe setahun rong tahun niki. 58 tahun ki jan anane mau limo. Ngertos mau limo? Napa mau limo? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Gitu ya. Terus pokoknya mau limo. Dia resah, ya Allah, kula sekepripun kula niku kepengin mengejar ketertinggalan niku kanca SD kula niku wis dadi bocah soleh kawit cilik, gedene soleh, tuane ya tetep istiqomah soleh. Lah kula sih kepengin mengejar ketertinggalan ben pada ganjarannya dengan teman saya itu caranya gimana? Raih Lailatul Qadar, Pak. Karena beramal semalam nilainya seperti orang yang beramal 83 tahun, bisa untuk mengejar ketertinggalan, bisa untuk menyalip orang yang sudah berjalan di depan, bisa menjadi sarana agar kita tidak terkejar oleh orang yang ada di belakang kita. Lailatul Qadar seperti itu. Siap raih Lailatul Qadar? Siki ya insyaallah. Ini ngomong Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sementara anggar wis 10 hari terakhir bulan Ramadan, awak wis mulai kesel, ibadah wis mulai kendor, orientasi kita sudah mulai berubah. Anggar siki sing dipikir ya ganjaran. Ning anggar wis 10 hari terakhir bulan Ramadan wis beda. Badan. Kados niku napa mboten? Kelalen Lailatul Qadar wis kelalen. Malam selikur kelingan apa? Lagi omahe kok belakang temen ya decat apa ya yung. Wong ya wae dhewe kayane tanggal 3 arep kumpul bani-baninan enggane omahe belakang ngecet. Ya nek sekedar ngecet tok ora masalah, Pak. Ndadak padu karo bojone. Sing lanang karepe warnane ijo, sing wadon karepe kuning. Jan ora gathuk rong dina neng-nengan. Bareng ngecet genti mikir apa? Buki apa kordene juga wis jadul banget, apa tuku korden apa ya? Genti mikir korden. Angger wis korden, Bu, kayak plese kok kayaknya ples wis lawas banget, tuku ples apa ya? Tuku ples rong jina, jejal. Angger wis tuku ples rong jina gak dipikir apane? Isine wis pokoknya malam 23 gawe nastar, malam selawe sing rempeyek, malam 17 klontrongan kupat, malam 29 mikir apa? Sing urung duwe jago, sing urung tuku grameh, sing urung tuku klambi nggo anake. Kelingan Lailatul Qadar? Kelingan Lailatul Qadar? Makanya kayaknya butuh dirancang. Nah, kepengen oleh Lailatul Qadar, oh ya berarti ditata, direncanakan sejak hari ini. Aku gengs bulan Ramadan gengs butuh Lailatul Qadar. Tak siaplah sejak sekarang. Bagaimana caranya supaya 10 hari terakhir bulan Ramadan pekerjaan kesibukan kita itu wis singget, wis rampung. Makanya kalau bisa ibu-ibu yus gawe kupate siki bae. Gitu ya Bu ya, gawe rendangnya siki bae, gawe gorengannya siki bae, gitu ya. Nanti 10 akhir Ramadan wis ayem, rutuke ayem, rempeyeke. Jadi ini kan wis garing gue mikir Lailatul Qadar. Coba sekarang, coba jenengan renungi. Yuk kita renungi. Ada malam yang nilainya lebih bagus dari 1000 bulan bagi orang yang mau beramal di sana. Jenengan milih ngerajang kacang karo gawe kelontongan kupat. Kira-kira nunggu kayak apa, Pak? Ini malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Jenengan pilih sibuk usrek bae gawe kelontongan kupat. Anu wong kepriben? Anu wong kepripun? Nek menurutku tuh kula kono on apa mboten? Ini
ada malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Gonggong ibadah, urusan kelontongan kupat, pilih tuku, bayar 30.000 jenengan ibadah oleh Lailatul Qadar. Kayak tukang gawe kupat orang oleh Lailatul Qadar, orang urus jurna baik, gitu kan? Sing penting jenengan bisa dapat Lailatul Qadar. Eman belum tentu, Pak. Kita itu masih ketemu dengan Ramadan tahun akan datang, berarti sudah tidak ada kesempatan lagi ketemu dengan Lailatul Qadar. Mungkin tinggal tahun ini toh. Siap dapat Lailatul Qadar. Berarti keberapaan gawe kupate saniki ibu-ibu? Silahkan diatur. Saya tidak mengatakan harus seperti itu. Maksudnya diatur. Kepripun carane 10 hari terakhir bulan Ramadan kita tidak kendor ibadahnya. Karena Nabi SAW itu justru seperti itu. Idza dakhalal asru, ya asrul awal, asrul akhir min Ramadan, jika beliau itu memasuki 10 hari bulan Ramadan, sadda ma'zirahu, beliau itu mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau itu menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, istrinya dibangunkan, ayo tangi ibadah. Kalau bisa kita seperti itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, justru grafik ibadah kita meningkat. Siap? Kok menang baik kayaknya lah. Pikir badan itu. Ini yang keempat kamu muslimin. Nah sekarang yang kelima, ini yang butuh kita renungi bersama. Terakhir kita renungi bersama. Faktanya banyak loh Pak di antara saudara kita yang ternyata hari ini sudah tidak berkesempatan ketemu Ramadan. Padahal mereka Ramadan kemarin masih puasa bareng dengan kita, sholat tarawih bareng dengan kita, bahkan Idul Fitri masih berhari raya bareng dengan kita. Ternyata hari ini mereka sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah ketemu Ramadan. Kenapa? Ada di antaranya yang sudah sakit-sakitan parah, bahkan tidak sedikit di antaranya sudah ketemu ajalnya dan sudah meninggal dunia. Hari ini nggak lagi ketemu Ramadan. Andai orang-orang yang sudah meninggal kemarin itu ya diberi kesempatan untuk memohon, saya yakin orang itu jadi ngarep-arep banget, ya Allah bebulan dipun paringi kesempatan pinanggih malih Ramadan sepeda malih. Mereka sangat berharap seperti itu Pak. Cuma minta ketemu Ramadan itu kayaknya terlalu mewah, kayaknya terlalu besar, sehingga mereka itu hanya berani mintanya begini, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti tolong tunda kematian saya barang sekejap saja. Wanine jaluk penundaan sekejap, jaluk ketemu Ramadan itu terlalu besar. Tapi saya tanya, jaluk ditunda kematiannya sekejap diparingi dening Allah apa mboten? Dikasih enggak? Enggak. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian seorang yang sudah tiba ajalnya. Artinya apa? Ujane kula panjenengan dinten niki tesih diparingi kesempatan ketemu Ramadan niku nikmat gede sing diarep-arep banyak orang yang sudah ketemu patine. Maka tolong jangan sia-siakan nikmat ini. Ayo ambil kesempatan peluang ini untuk beramal sebagus-bagusnya. Kenapa? Jika ada orang yang kemarin ketemu Ramadan ternyata hari ini sudah tidak berkesempatan lagi ketemu dengannya, maka bukan tidak mungkin hal yang sama menimpa kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan Ramadan tahun ini, tapi ini Ramadan terakhir bagi kita. Saya tanya, mungkin nggak ini Ramadan terakhir bagi kita? Lah mungkin Ustaz kula nembe 40 tahun paling ora kayane ping 20 maning iki ketemu Ramadan. Kayak gitu? Atas niku sebab jenengan umure nembe 40 tahun malih boten mungkin niki Ramadan terakhir. Lah Ustaz kula niku awake sehat kayane ya kayane ping 30 maning ketemu Ramadan. Emangnya kalau sehat kemudian tidak mungkin kita akan mati? Ingat, berapa banyak orang sehat mati, sing lara-laranan malah awet urip. Berapa banyak ini orang yang umurnya masih muda menunggal, marah yang sudah tua ternyata belum juga kunjung tiba ajalnya. Jangan terpedaya dengan umur, jangan terpedaya dengan sehat.
Artinya yuk waspada. Bukan tidak mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang ini Ramadan terakhir, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Jajal boleh tangan. Enggak ini Ramadan terakhir, jangan pada nopo. Tuku lambi sing paling apik, buka sahur sing enak-enak, kados niku pokoknya seneng-seneng mbok mesuk anu arep mati, kados niku. Tidak, saya yakin kita kepengen ini jadi Ramadan terbaik. Enggane kudu kesel, siap kesel. Enggane kudu meluangkan waktu, siap meluangkan waktu. Enggane kudu mengeluarkan harta, siap mengeluarkan harta. Asal ini jadi Ramadan terbaik. Siap? Maka ada 4 poin yang kayaknya butuh kita siapkan di 21 hari ke depan. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ini Ramadan terakhir. Satu ini Pak, yuk perbagus puasa kita. Lo perbagus kepripun? Faktanya tidak semua orang itu sukses puasanya. Nabi niku ngendika, "Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju." Berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Puasanya sah, tidak batal, tidak wajib qada, ning ora oleh ganjaran. Dari situ 21 hari ke depan yuk jauhi perkara yang bisa merusak puasa. Nopo? Paling dahsyat merusak puasa itu ini, Pak. Apa niki? Lesa. Ibu-ibu, napa? Lesa. Ngesuk naik becer, namanya tukang sayur, orang usah kakek ngomong bayam sunting, tempe sejina, terus balik. Gitu ya Bu ya. Untuk bayam sunting kawin jam 7 nganti jam 11. Ngopo? Anu ngapa jajal? Berumpi. Ya sia-sia. Ya nek berusia-sia mungkin masih sedikit lah kerusakannya. Grendengi tanggane. Ya direwangi puasa, lesane ora dijaga, laisa lahum min siyamihi ilal ju', enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Jaga lesan. 2, jaga mata. Bapak-bapak, para pemuda, jaga mata ya. Ini jangan dikira mata kita itu merusak puasa kita nih. Perkara-perkara sing haram jenengan malah lihat, malah jenengan tonton lewat HP dan seterusnya. Ingat, hari ini di antara perkara yang paling dahsyat merusak puasa kita, gadget HP kita. Mulane nek bisa HP ne dipateni. Pateni bisa tutup sisa. Pateni ditutup gitu kan gitu. Kenapa itu merusak? Jaga telinga, jaga tangan, jangan mengambil milik yang bukan haknya, jangan menyakiti pihak lain, jaga hati, ojo gampang emosi, jangan suka mendengi, jangan benci kepada seseorang tanpa alasan. Itu semua merusak pahala puasa. Jika ini Ramadan terakhir bagi kita, harus jadi puasa terbaik. Siap? 2. Yuk, Ramadan ini komitmen tarawih berjamaah aja nganti pedot. Siap? Kenapa? Tarawih itu sudah andai dilakukan sendiri-sendiri itu saja sudah bisa menjadi penghapus dosa. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sinten tiange sing puasa teng bulan Ramadan kanthi iman dan ihtisab, Allah hapus dosa yang lalu. Ning nek dilakukan berjamaah, masyaallah ngedawi-dawi, Pak. Innahu man qoma ma'al imam, sesungguhnya orang yang sholat tarawihnya bersama imam hatta yang sholif, sampai selesai, pokoknya nanti rampung jenengan berjamaah derek makmum dumateng imam, fa innahu ya'dilu qiyamul lailatin, maka jenengan itu dapat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Saya tanya, sholat semalam suntuk itu sholat dari jam berapa sampai jam berapa? Orang semalam sholat semalam suntuk itu dari maghrib sampai subuh, Pak. Saya tanya, seumur hidup jenengan pun nanti dereng sholat kawit maghrib tekan subuh, pun nanti nopo dereng? Enggak nih kepengen kira-kira kuat ngelakoni nopo mboten?
Pahalanya bisa kita dapat dengan sholat tarawih berjamaah bersama imam. Makanya kita targetkan 21 hari yang tersisa tidak boleh bolong dari tarawih berjamaah. Siap? Insya Allah andil ini Ramadan terakhir itu sudah jadi Ramadan terbaik bagi kita. 3. Yuk Ramadan kali ini kita hiasi dengan Al-Quran. Lebih dekat kita dengan Al-Quran. Siap? Imam Syafi'i di bulan Ramadan bisa khatam 60 kali Pak. Terus kita itu nggak mudeng ini bisa-bisa nek sebulan khatam ping swidak sedinten berarti khatam ping pinten 2 kali. Coba bayangkan. Ya setidaknya kita aja nanti orang khatam. Targetkan Ramadan one day one juz. Keluar dari bulan Ramadan jangan setidaknya 1 kali khatam Quran. Nek nanti orang khatam 6 bulan Ramadan, bulan lain lebih nggak mungkin lagi bisa khatam. Ramadan itu bulan dimana kita dimudahkan amal. Jenengan kok orang bisa khatam Quran dalam 1 bulan, di luar Ramadan lebih nggak bakalan bisa. Makanya kita targetkan. Kira-kira siap? Maca sejus sedinten. Kira-kira nek sejus butuh waktu pinten menit? Sejus pinten menit? Sejam lah, oke lah. Kelas kali gendong sejam lah ya. Ya kelas sangernyong ya malah 2 jam gitu maksudnya gitu. Kelas kali gendong ya sejam. Maca Quran sejam, rasanya suwe napa boten? Ora suwe Pak, suwe Pak. Ora suwe Pak, suwe banget. Maka sejus jangan dibaca sekali, mbok jenengan datang alasan sing mripate bruwet sirahe mumet dan seterusnya. Ya wis sejus dibagi 5, ba'da subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, mengko sisanya selesaikan ba'da tarawih. Insyaallah enteng. 1 hari 1 juz. Besok pada hari kiamat kita panen pahala, kita berhak dapat syafaat. Syukur yang kedua, yuk Ramadan ini jajal dua target, tambah apalane 2 surat. Pinten? Jenenge apa wae 2 juz, 2 juz bang jenengan migrene umat gitu kan. 2 surat, siap enggak? Al-Baqarah karo Ali Imran. Sidane ya 4 juz gitu. Ya maksudnya sing juz amane urung katam, Ramadan ini jajal ditargetkan. Oh nyong hal ataka urung apal jajal. Keluar Ramadan hal ataka apal. Oh nyong Al-Buruj urung apal, jajal target keluar Ramadan Al-Buruj apal. Siap? Insyaallah. Terakhir Pak. Yuk Ramadan ini kita targetkan kalau bisa kita lebih dermawan di bulan Ramadan. Karena seperti itulah adatnya Nabi. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah SAW itu sedermawan-dermawannya manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Lah kita tiru nih. Kalau biasanya di luar Ramadan sedina infaknya niku 1000 perak dilebokna kotak, jajal target lagi Ramadan aku tok 20 bulan. Oke, Ramadan tak 5.000 lah sedina lah. Oh Ramadan ini saya harus bisa membahagiakan 5 anak yatim lah. Oh Ramadan ini saya harus bisa memberi santunan kepada 10 fakir miskin lah. Oh Ramadan ini saya harus bisa memberi buka kepada orang yang puasa lah, dan seterusnya. Silahkan, usahakan kita lebih dermawan. Siap? Insya Allah. Oke, kayaknya selesai sudah kaji kita. Tadi sudah kami sampaikan, ada 5 alasan ketemu Ramadan itu keberuntungan besar yang harus kita syukuri. 1, Ramadan bulan berkah. 2, Ramadan bulan dimana kita diwajibkan puasa yang fadilahnya dahsyat. 3, Ramadan adalah bulan dimana doa-doa mustajab. 3, Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan yang kelima, faktanya banyak umat Islam yang tidak diberi kesempatan lagi ketemu Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Itu saja dari kami. Ini sudah jam 17.37. Kayaknya maghrib jam 17.53 kalau nggak salah. Berarti nanti masih ada sisa waktu. Mungkin ada sesi kedua acara nih. Nanti kami persilakan kepada panitia. Dari kami demikian. Kira-kira siap nggak Ramadan ini jadi Ramadan terbaik? Siap? Insya Allah.
Baik kaum muslimin, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga di hari-hari berikutnya kita masih diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa beramal besar di bulan Ramadan ini, dan semoga amal kita adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Makatan saking kabullah, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.